itu Lilis merasa dia itu posisi lagi tidur, tapi dia ngerasa dia itu kayak ada yang gerayangin, ada yang pegang-pegang gitu kan, ada yang mengusap pahanya, dadanya, sampai di bagian leher tuh kayak ada yang bercumbu, ada yang dicumbu kayak dicium kayak gitu. Itu bener-bener rasanya kayak nyata. Lilis itu langsung jatuh nyungsep, itu nggak lama lagi. Nyungsep itu cuma jarak 1 jengkal, itu kepala Lilis udah mau digelinjis sama mobil yang di belakang. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Mata Batin Rina bersama saya, Rina Widya. Nah, gimana teman-teman kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, teman-teman, kali ini aku mau cerita tentang pengalaman teman aku yang dicintai sama jin. Hampir nyawanya melayang gara-gara dia berobat selalu dapat kendala. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke ceritanya aja ya teman-teman. Oke. Jadi kejadian ini tahun 2005, di mana sebut saja teman aku itu namanya Lilis ya. Nah, Lilis ini datang dari kampung, merantau di Jakarta itu untuk cari pekerjaan. Lilis ini kerja tepatnya di daerah Tebet. Lilis ini cari kosan teman-teman. Nyari kosan itu dapat di daerah ini, dia ada kos-kosan 2 lantai, atas dan bawah. Nah, kalau yang di bawah ini kamar mandi di dalam. Nah, untuk yang di atas kamar mandi itu ada di bawah, teman-teman. Nah, ada 2 ya, ada 2 tangga itu dari depan dan belakang. Itu ada masing-masing menghubungkan begitu, ya kan. Nah, akhirnya Lilis memilih kosan di atas karena posisinya yang di bawah itu full. Nah, jadi kalau mau pindah di bawah harus nunggu ada penghuni yang keluar dari kos-kosan kayak gitu. Yang ngekos sudah pindah baru bisa pindah ke bawah. Akhirnya Lilis dapat seminggu di situ tanpa ada kejadian yang aneh-aneh. Nah, terus kebetulan di kamar nomor 5 di bawah, di lantai bawah kamar nomor 5 ini ada yang pindah teman-teman. Nah, akhirnya Lilis bilang sama Pak Kos mau pindah di bawah karena kamar mandi di dalam itu lebih nyaman daripada dia harus bolak-balik turun naik tangga kalau di saat dia mau ke kamar mandi. Walaupun dengan harga yang berbeda, tapi Lilis mampu untuk bayar kos-kosan itu. Nah, akhirnya Lilis pindahan itu dari atas ke bawah ya, beberes barang-barangnya, udah selesai, dia rasa nyaman, udah ngerasa enak di situ di kosan itu gitu kan, tanpa bising, berisik segala macem. Akhirnya, nah ini beberapa hari setelah Lilis pindah di bawah, ada banyak kejadian yang tidak masuk akal teman-teman. Awalnya Lilis tidak menyadari, tapi semakin kesininya Lilis itu terganggu. Lilis sering mimpi yang aneh, tapi mimpinya ini setiap hari itu dengan tema yang sama. Maksudnya tuh mimpinya hal yang sama kayak gitu loh. Nah, terus suatu ketika Lilis ini tidur ya, lebih awal karena dia ngerasa capek ya kan. Dia mimpi bertemu laki-laki gagah, ganteng, hitam manis begitu, modelnya kayak orang Arab kayak gitu. Dia pakai sarung, baju koko, pakai peci dengan rambut yang agak gondrong sebahu begini. Dia selalu jagain Lilis, dia ngajak jalan Lilis kemana aja itu, pokoknya dia berdua. Sampai Lilis sih tanya, ini kamu siapa? Dia tetap gak mau jawab, dia cuma diem kayak begitu saja kayak gitu. Terus akhirnya suatu malam Lilis ini tidur ya, karena sangat lelah, dia tidurnya lebih awal. Pas waktu sekitar jam 1 lebih itu Lilis merasa dia itu posisi lagi tidur, tapi dia ngerasa dia itu kayak ada yang gerayangin, ada yang pegang-pegang gitu kan, ada yang mengusap pahanya, dadanya, sampai di bagian leher itu kayak ada yang bercumbu, ada yang dicumbu kayak dicium kayak gitu. Itu bener-bener rasanya kayak nyata. Nah, akhirnya Lilis terbangun dan dia langsung baca Astagfirullahalazim.
ini kenapa kok aku mimpinya begini terus. Dan mimpi itu ditemuin laki-laki yang pakai sarung baju koko itu, dia itu selalu mimpinya tuh sama dengan orang yang sama, tapi dari situ tuh kayaknya dia belum tahu jawabannya gitu kan. Dan akhirnya di tempat kerja Lilis itu merasa tuh tidak nyaman, jadi dia di tempat kerja itu dia bengong, ngelamun, kayak orang bingung kayak gitu. Nah udah kayak begitu, nggak lama ada temennya Lilis yang indigo. Dia bilang, kok kamu beda ya sekarang, auranya beda, gelap. Dia bilang kayak gitu. Kenapa kak? Dia bilang kayak itu. Liz, kayaknya kamu diikutin sama laki-laki, bukan manusia, tapi ini makhluk gak kasat mata. Di situ Lilis bengong, ini maksudnya gimana kak? Aku gak ngerti nih. Dia bilang kayak gitu. Gini loh, kamu kemungkinan ada yang suka tapi sebangsa jin. Makhluk halus, dia bilang kayak gitu. Akhirnya Lilis bingung harus berbuat apa ya kan, karena dia cerita sama temennya, kak memang beberapa hari ini banyak kejadian yang tidak masuk akal. Dari aku mimpi ketemu laki-laki yang sama itu setiap malam, dan aku bingung, setiap aku tanya kamu siapa, dia nggak pernah jawab. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya dia cerita, waktu pas dia tidur itu kaki badan Lilis itu digerayangin semua, dicumbu, dan itu bener-bener terasa banget. Dia bilang kayak gitu. Aku pikir itu mimpi, aku sampai kebangun kak. Dia bilang gitu. Dia langsung, temennya itu yang indigo itu bilang, ini kamu sudah dijagain nama dia, kamu hati-hati. Dari situ temennya itu berinisiatif, kamu berobat aja dulu deh. Nah cuman posisinya ini Lilis baru nih di Jakarta ya kan teman-teman, mau berobat di mana, dia nggak tahu tempat kayak gitu kan. Terus akhirnya temennya ngasih tahu, udah gini aja deh, siapa tahu ini ada yang jual jamu, pesan aja air bangle. Banglenya itu diparut terus dibuat mandi. Lilis yang pengen sembuh akhirnya ikutan. Dia pesen sama mbak-mbak jamu, mbak pesen 1 botol air bangle. Dah itu tengah malam jam 12 malam itu Lilis sengaja mandi air bangle biar nggak diganggu. Tapi apa teman-teman, sama sekali itu tidak mengurangi gangguan dari jin. Dan akhirnya Lilis ini cerita lagi sama teman satunya lagi. Dan akhirnya temennya ini ngasih tahu, ya udah kalau mau kita pergi di daerah. Temennya Lilis ini punya kenalan orang pintar, bisa untuk menetralisir energi negatif. Tanpa menunggu lama, besok pergilah sama temennya ke. Sampai di sana dia cari alamat itu langsung ketemu. Cuman herannya di sana itu Lilis tuh nggak tahu. Setaunya Lilis kalau kita minta tolong kita kasih uang di amplop sukarela, dalam arti seikhlasnya semampunya kita. Tapi ternyata tidak teman-teman. Nah di paranormal ini, di orang pinter ini itu sudah ngasih harga mahar sekian ratus ribu, sekian juta. Dan di situ Lilis cuma bengong karena posisinya Lilis kerja baru, pendapatan juga belum dapat banyak, gaji belum gede gitu kan. Nah, akhirnya Lilis cuma konsultasi. Dan itu bayar pendaftaran aja, dia bilang kayak gitu. Akhirnya ya sama aja, tidak ada hasil gitu kan. Akhirnya si Lilis ini pulanglah ke kosan dan dia cerita sama temen yang satunya lagi, ya kan, gimana ini, aku bingung, aku harus kemana, sedangkan posisinya aku pengen sembuh, aku nggak pengen diganggu. Sering kali Lilis itu duduk di kosan sendiri dan ia merasa takut teman-teman. Akhirnya dia ngajak temen untuk tinggal di kosannya dia, karena dia mikir biar ada temen, biar aku nggak takut, dia bilang kayak gitu. Akhirnya iya, ada salah satu temen yang mau menemani Lilis tinggal di kos-kosan itu, tapi tidak bisa lama-lama, paling lama dia 1 minggu gitu kan. Nah akhirnya ada teman yang menyarankan Lilis untuk pergi ke Pak Ustadz, kenalan dia, toh katanya kita coba ikhtiar, siapa tahu dapat sembuh, dia bilang kayak gitu. Ya mudah-mudahan cocok supaya saya tidak ada gangguan lagi. Akhirnya temennya itu ngajakin si Lilis pergi ke daerah
Nah, di sana ada Pak Ustadz, ya, ada Pak Ustadz yang istilahnya bisalah ngobatin atau berkomunikasi dengan makhluk astral. Nah, waktu ketemu Pak Ustadz itu kan Lilis salaman nih, ya kan, jabat tangan, salaman kayak gitu, memperkenalkan diri. Dan Pak Ustadz itu cuma ngangguk-ngangguk aja. Pak Ustadz itu masih muda, teman-teman, ya kan. Nah, terus sudah kayak gitu, dia bilang begini, saya tahu Mbak datang ke sini niatnya apa. Langsung tanpa Lilis bicara apa yang sedang Lilis alami. Nah, udah kayak begitu, ya, si Pak Ustadz ini bilang, ini kayaknya agak sulit karena ini jinnya ini umur sudah 500 tahun. Untuk golongan jin ini masih muda, dia bilang kayak gitu. Disitulah Lilis kaget, ternyata selama ini yang ganggu dia itu betul teman-teman jin. Nah, akhirnya Pak Ustadz ini ngasih sebuah air di botol, ya kan, air mineral begitu. Ini udah dibacain doa, Lilis sampai rumah diminum ya, dia bilang kayak gitu, sekaligus buat cuci muka, dia bilang kayak gitu. Nanti kalau udah berkurang tambahin aja lagi. Oh iya Pak, udah. Sampai di situ Lilis pulang. Setelah Lilis kemarin pulang dari Pak Ustadz ini ngerasa kayak ada yang nampar kepalanya, ada yang nempeleng kayak gitu. Sampai 3 hari Pak Ustadz ini tuh sakit leher, sakit kepala. Dan dia bilang, jangan ikut campur urusan saya. Itu kata-kata yang masih diingat sama Pak Ustadz. Akhirnya Lilis minta maaf karena Pak Ustadznya ngerasa sakit setelah nolongin Lilis. Setelah Lilis minum air putih yang dari Pak Ustadz, Lilis sudah mulai tenang. Tapi mimpi itu sesekali datang dalam mimpi. Udah kayak begitu, nah Lilis ini berangkat kerja seperti hari biasa. Tapi nggak tahu entah bagaimana ceritanya, awalnya bagaimana, tiba-tiba Lilis kesurupan. Di tempat kerja itu dia kesurupan dan dia tidak bisa dikendalikan. Otomatis teman-teman yang ada di tempat kerjanya itu semua panik. Dan di situ Lilis itu benar-benar dia nggak bisa dikendalikan. Akhirnya salah satu temannya Lilis tuh ngubungin Pak Ustadz. Mau nggak mau Pak Ustadz harus datang nolongin Lilis. Nah, akhirnya Pak Ustadz itu datang ke tempat kerjanya Lilis, tapi nggak gampang teman-teman. Itu benar-benar menegangkan. Satu tempat kerja itu ngumpul dan pengen menenangkan si Lilis ini supaya dia cepat sadar. Dengan kehadiran Pak Ustadz itu tetap aja belum bisa keluar. Dan akhirnya Lilis itu bisa sadar. Lilis ini semakin ketakutan dia itu benar-benar semakin memuncak. Dan akhirnya Lilis itu berinisiatif untuk pulang kampung. Dia udah bingung mau berbuat apa, mau kemana, berobat di mana, karena cara apapun dia sudah lakuin tapi nggak ada, yang ada hasilnya tuh nggak ada kayak gitu. Dan akhirnya Lilis izin untuk pulang kampung sama atasannya. Sebelum pulang kampung dia mau beli sesuatu barang di daerah Kuningan, Ambasador. Pulang dari Ambasador itu karena belum ada ojek online, pakainya angkot 44 ya, itu yang biru itu. Udah kayak begitu pas berhenti di stasiun Tebet, Lilis ini mau turun teman-teman. Tapi entah bagaimana kakinya Lilis ini kayak ada yang ngiket, dan Lilis itu langsung jatuh nyungsep. Itu nggak lama lagi, nyungsep itu cuma jarak satu jengkal, itu kepala Lilis udah mau digelinjes sama mobil yang di belakang, angkot yang di belakang. Satu angkot itu pada teriak, kok bisa jatuh? Sedangkan posisinya mau turun itu sudah pegangan. Iya, cuma kakinya nggak bisa digerakin, kayak diikat. Akhirnya Lilis bangun, Lilis cuma bisa nangis dan teriak-teriak kayak orang gila. Kenapa? Kau mau membunuh aku? Kenapa ingin bunuh aku? Aku salah apa sama kamu? Itu semua orang pada liatin Lilis, dikira Lilis orang gila. Dan itu pun yang bikin Lilis itu menjadi tambah stres. Karena posisinya apa? Ya yang bisa ngerasain kehadiran makhluk itu ya cuma Lilis doang, orang lain nggak bisa lihat kan kayak gitu kan. Nah, akhirnya tanpa menunggu lama Lilis itu pun berkemas untuk besok pagi pulang kampung. Besok paginya Lilis ini memutuskan untuk pulang kampung setelah mendapatkan izin dari tempat kerjanya. Nah, akhirnya Lilis ini naik kereta. Nah, karena jin ini tahu bakal ada yang bisa ngobatin Lilis di kampungnya, jin ini ngajakin makhluk astral sepanjang perjalanan itu untuk membantu dia.
supaya pengobatan Lilis ini gagal. Nah, sudah sampai di kota yang dituju. Nah, akhirnya si Lilis ini disambut sama orang tuanya. Lilis di situ bercerita apapun yang sudah terjadi sama keluarganya, dan itu benar-benar membuat keluarganya sangat prihatin. Orang tua Lilis ini sudah berinisiatif mencari orang pintar dengan bertanya ke teman atau saudara yang lain, ada nggak kenalan yang bisa mengobati Lilis. Dan akhirnya orang tuanya Lilis ini dapat informasi bahwasanya ada 2 pemuda kembar Sri Kandi dari itu mampu mengobati yang dialami Lilis. Nah, akhirnya setelah dihubungi dan waktu yang sudah ditentukan, datanglah pemuda itu datang ke rumahnya Lilis. Lilis buka pintu dan mempersilahkan masuk. Nah, di situ Lilis jabat tangan menyalami 2 pemuda itu. Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol ringan, dan salah satu pemuda itu kesurupan. Gak lama dari pemuda kesurupan itu, Lilis ikut kesurupan. Itu yang di rumah semua panik karena Lilis ini ngamuk tanpa kendali, gak bisa dikendalikan. Akhirnya beberapa orang megangin tangan Lilis, tapi untungnya pemuda kembar tadi sudah menyiapkan apa yang dibutuhkan untuk ritual. Bunga sampai tanah kuburan, kemenyan pun itu sudah ada semua, teman-teman. Rokok pun juga ada di situ. Nah, sudah begitu dia bakar kemenyan, ya kan? Dia bakar kemenyan, entah apa yang dibaca itu kurang jelas, yang intinya cuma fokus di Lilis. Lilis ini ngamuk ya, dan itu suaranya udah berubah-berubah. Dari suara anak bayi nangis, sampai laki-laki paruh baya, sampai ada kuntilanak, itu macam-macam, itu gonta-ganti. Itu di tubuhnya Lilis tuh ada 5 yang merasuki, dan posisinya di situ dia tuh kekuatannya melebihi orang kesurupan ya, kayak biasanya orang biasa kesurupan. Akhirnya saking paniknya orang di sana itu megangnya kuat, teman-teman, supaya tidak berontak. Setelah itu Lilis sadar, baru lanjut lagi, teman-teman. Proses gak gampang, proses yang lama, ya kan. Akhirnya Lilis diruqyah lah di situ. Nah, habis diruqyah begitu, itu bener-bener Lilis itu mukanya pucat, sudah bener-bener apa ya, dia kayak udah capek sekali. Terus akhirnya yang merasuki di tubuhnya Lilis ini tadi yang kuntilanak, yang bayi sama yang laki-laki paruh baya itu udah menghilang semua. Tinggal satu ini yang paling kuat, jin. Akhirnya jin ini bilang, aku tidak akan mengganggu dia, tapi aku tidak mau dia ada di tempat aku. Itu cuma itu pesennya. Akhirnya kembar Sri Kandi ini bilang, ya nanti aku bilang dia tidak akan datang ke situ lagi. Nah, akhirnya supaya ini pergi dari tubuhnya Lilis, itu si pemuda tadi itu ngelemparin tanah kuburan di tubuhnya Lilis. Udah dilempar di situ, baru Lilis langsung jatuh lemas, terkapar, dia tidak ada tenaga. Nah, disitulah posisi bener-bener badannya Lilis itu sakit semua, sakit, dan posisinya bener-bener dia lemah karena 3 jam itu proses, teman-teman, itu untuk mengusir apa yang ada di badannya Lilis. Setelah dia pulih, sudah tidak ada pengaruh makhluk yang mengganggu di badannya Lilis. Akhirnya si kembar Sri Kandi bilang, Mbak, setelah kejadian ini kamu bakal sering kesurupan, karena kamu sudah pernah kesurupan. Ibaratnya 1 kali pintu yang sudah dibuka, dia akan sering bisa dibuka. Jadi kalau orang 1 kali sudah pernah kesurupan, suatu saat dia akan gampang kesurupan lagi, gitu loh, teman-teman. Nah, akhirnya salah satu pemuda itu mengusulkan, Mbak, aku coba pasang susuk di lengan kiri kamu, supaya kamu tidak gampang kesurupan dan kamu lebih aman dan tidak diganggu dengan makhluk astral.
Dan Lilis tanpa pikir panjang mangguk, dia mau dipasang supaya dia tidak diganggu lagi. Serem banget teman-teman, serentetan kejadian yang menimpa Lilis ini benar-benar bikin Lilis tuh trauma gitu loh. Jadi jangan sampai kejadian itu terulang lagi kayak gitu. Akhirnya Lilis mau dipasang susuk di lengan kiri. Setelah pengobatan itu selesai, itu Lilis merasa badannya dia itu sudah enak, sudah fit lagi, dan dia berpamitan sama orang tuanya Lilis, dia pengen balik kerja lagi di Jakarta. Keluarganya pun mengizinkan karena melihat Lilis itu sudah sehat, sudah sembuh. Setelah dia sehat, dia langsung balik lagi ke Jakarta. Tapi dia harus pergi ke kos-kosan yang lama untuk berkemas barang yang masih tersisa. Tapi nggak mungkin dia sendirian karena dia masih takut gitu kan teman-teman. Dan akhirnya dia ngajak temennya dia, temenin aku ya, aku mau ke kosan mau ambil barang, aku takut kalau sendirian. Dia bilangnya begitu. Akhirnya temennya tahu, ya udah ayo kita temenin. Temennya ada 2 orang bantuin dia berkemas barang. Dan akhirnya Lilis hari itu juga dia keluar dari kosan situ dan langsung dia cari kosan yang baru. Setelah di kosan yang baru, setelah beberapa bulan, Lilis dapat kabar dari temennya yang rumahnya nggak jauh dari kos-kosan yang lama. Nah, dia bilang begini, Lilis, aku dapat kabar dari temenku, katanya ada yang ngekos di kosan yang lama bekasmu itu. Dia selalu diganggu, diketok pintu itu setiap tengah malam. Dibukain pintu itu nggak ada orang. Itu selalu di saat suaminya shift malam, karena suaminya security gitu loh. Akhirnya si yang diganggu ini pergilah ke orang pintar. Ceritanya mau cari tahu sebenarnya ada apa ini. Kok setiap malam ada yang ketok pintu selalu pas di saat suaminya nggak ada di rumah. Nah, akhirnya si paranormal itu menjelaskan, katanya jin penghuni kos-kosan itu suka dengan perempuan yang gendut. Nah, ternyata yang ada di kosan itu, yang tinggal di kosan itu, orangnya juga sama kayak Lilis. Badannya agak gendut. Dan sampai sekarang kos-kosan itu masih ada, tapi sekarang yang ngekos di situ tuh laki-laki temen, bukan perempuan. Karena setiap perempuan di situ selalu diganggu. Begitu teman-teman. Nah, itu cerita dari pengalaman Lilis teman-teman. Barangkali teman-teman punya pengalaman yang sama, teman-teman bisa DM dan nanti aku bacain ceritanya di channel Mata Batin Rina. Oke teman-teman, sampai di sini cerita Mata Batin Rina bersama saya Rina Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.